Oke Pak Saladin, insya Allah kita mulai setelah vakum 2 pekan di Markas Cipta Karya Pak Saladin. Ya. Setelah vakum 2 pekan, kita memberanikan diri menghidupkan musyawarah dan malam sabguzari. Menghidupkan musyawarah dan malam sabguzari. berarti pekan ketiga ya? Enggak, pekan ketiga. Itu di bulan Juli. Juli. Ya. Bulan Juli, di awal Juli. Berarti pertengahan lah. Pertengahan Juli. Ya. Baik. Terus di awal Juli. Siap. Lanjutkan. Kita mulai PD menegakkan malam sabguzari itu setelah keluar keputusan di Musyawarah Indonesia awal Agustus di Temboro. Jadi baru mulai ada kepercayaan diri untuk ya. memulai program Markas Ya. setelah musyawarah Indonesia yang diadakan di Temboro pada bulan Agustus. Agustus. Awal Agustus. 2017. Ya. 2017. Lanjutkan Pak. Bahwasanya keputusan ketika itu bahwa markas yang terindikasi ada SA di sana, kita tidak boleh bergabung. Dan kita dipersilakan membuat markas sendiri gitu. Ini arahan siapa nih? Arahan di Musyawarah Semarang dan dipertegas lagi di Musyawarah Indonesia Agustus itu. Di Temboro itu. Ya. Baik. Maka kita telepon langsung dari Temboro kawan-kawan yang ada di Pekanbaru ketika itu, Ajok Heri dan yang lain-lain. Ajok Heri dan lain-lain ini siapa? Ya, saya tidak ingat lagi siapa yang di Pekanbaru itu. Siap. Terus lanjutkan, kita sudah dapat mandat gitu. Sudah ada keputusan Musyawarah Indonesia. Nanti bisa dilihat di kopi yang 2017. Mudah-mudahan ada kawan yang nyimpan. Ya. Terus Pak. Setelah itu kita kembali, kita jumpai kawan-kawan, sampaikan perkara musyawarah. Kembali dari Temboro ya. Dari Temboro ya. Kembali dari Temboro. Waktu itu kita masih gabung dengan seluruh kawan-kawan dari Kubang. Saya koordinator ya. Masih gabung, cuma Masih, markas saja yang beda ya. Markas beda. Oke. Saya koordinator. Kawan-kawan yang 2 bis tadi. Ya. Sebagian besar mereka turunnya di Kubang, kami turun di Cipta Karya. Baik. Berarti yang koordinator bus walaupun berbeda tempat nih, markas Kubang dengan markas Cipta Karya, tapi yang mengurusi bus itu adalah Pak Saladin. Baik. Terus sampai kita berusaha untuk meyakinkan kawan-kawan yang terdekat, kemudian bermusyawarah apa yang mau kita buat. Akhirnya kawan-kawan punya usul, kita tetap datangi Kebun Jeruk. Tetap datangi Kebun Jeruk. Ya. Maka ini kita yang punya usul ini siapa? Saya tidak ingat orangnya, cuman kita kawan-kawan yang kumpul di situ. Ya. Ada Pak Guru, Pak Samsurijal, Pak Andi, dan lain-lain. Kemudian kita kirim utusan bergelombang selama 3 kali. Selama 3 kali. 3 kali. Pada bulan? Dimulai dari September, Oktober, November, November. Terus gitu bergantian. Pada bulan September itu utusan pertama yang ke Kebun Jeruk saya, Pak Didik dengan Usai Yusuf Kualu. Pak Saladin, Mas Didik sama Usai Yusuf Kualu. Syekh Yusuf Kualu. Ya. Lalu apa hasilnya? Yang kita sampaikan bahwa kita Markas Cipta Karya berjalan seperti biasa dan kami mohon kepada orang tua kami di Jakarta tolong kembalikan lagi kawan-kawan kami ke markas lama. Itu saja. Itu permintaan. Inti permintaan kita itu. Terus apa tanggapan orang-orang Kebun Jeruk? Didiamkan saja sih kita. Jadi tidak ditanggapi. Tidak tanggapi. Ini kali yang pertama berjumpa. Ini yang pertama, kita letakkan surat terus kita pergi. Karena tidak ada waktu untuk diskusi karena suasana masih panas kan. Baik. Terus, kita langsung ke Temboro silaturahmi Gusbed. Jadi setelah dari Kebun Jeruk langsung ke Gusbed. Ya. Ke Temboro. Ke Temboro. Di Temboro gimana? Temboro kita cerita yang lain saja. Cerita yang lain. Bukan langsung ke ini karena Gusbed pun belum begitu tanggap. Baik. Beliau cerita yang lain. Itu 2017 ya? 2017. Ya. Kemudian 2017 Desember musyawarah lagi di Temboro, Munas 2017 Desember di Temboro. Temboro. Kemudian kita usahakan lagi, saya penggerak juga waktu itu untuk menyiapkan kawan-kawan pergi ke Temboro. Iya. Terus Pak? Cuman waktu itu
tidak sebanyak kita pergi bulan Agustus. Ya. Karena kawan-kawan yang Cipta Karya baru sedikit, lebih kurang satu bis. Iya, lebih kurang yang satu bis. sedikit dari Cipta Karya itu siapa-siapa aja? Masih ingat? Hampir semua kawan-kawan yang ada sekarang ada waktu itu. Sebagiannya yang lama-lama ya. Siapa-siapa aja di antaranya? Masih ingat, Pak? Pak Bukhari, Pak Ahmadi, Pak Ahmadi ya. Pak waktu itu Dedi Umar ada juga. Terus siapa lagi? Dedi Umar, terus kawan-kawan dari Tampan 2 sebagian. Pak Dua. Sebagian dari Tampan 3 ada juga. Payung Sekaki ada juga 1-2 orang. Satu bus ya. Ya, ditambah dengan kawan-kawan dari Siak yang sudah lama bergabung dengan kita. Oh, siap. Orang-orang. Walaupun belum begitu akrab ya kan. Baik. Keputusan di bulan Desember itu sebenarnya kita silaturahmi jumpa Kiai Nur Thohir. Terus beliau katakan nanti kalau mau kembali jumpa saya lagi. Ya. Akhirnya kawan-kawan jumpa Kiai Nur Thohir. Pesan beliau kita mesti sowan ke Pak Abed. Ya, itu Dan Desember 2017. Desember ya, dan Pak Cecep. Ya. Kata beliau, tapi kalau bisa jangan bersamaan, terpisah gitu. Bisa jumpanya. Cuma sampai di sana ternyata kita singkat aja. Yang kita jumpai bukan hanya Gus Bet di dalam, tetapi semua Muin Suro Indonesia di dalam. Semua Muin Suro. Ya, rencananya kita mau Mau bersalaman, pamit. Malah yang ada kita disidang di situ oleh Muin Suro tadi. Iya. Muin Suro itu siapa aja? Saya tidak ingat lagi. Yang hadir waktu itu Ajeri. Ya, saya terlambat hadir. Terus. Jadi mereka katakan, ini dia Cipta Karya. Kita selesaikan sekarang. Jadi surat itu kita di Temboro ya? Di Temboro. Surat kita yang sudah berkali-kali itu sampai Desember itu malah ditanggapi begitu. Ditanggapi dengan tidak baik. Ditanggapi dengan mau mengadili kita. Iya. Padahal niatnya mau bersalaman, mau pamit. Jadi Cecep. kedatangan kawan-kawan dari Cipta Karya ini ingin pamit, bersalaman, ingin pamit, tapi diadili dan dikelilingi oleh Muin Suro tadi. Suro. Baik, terus. Jadi Pak Cecep katakan, ini dia Cipta Karya. Seharusnya kalau kalian dari dulu taat, itu Tanah Kubang sudah bisa kita dapatkan. Gitu apa kata Pak Cecep ya? Atas dasar apa Pak Cecep mengatakan kok bisa dalam pemikirannya itu Tanah Kubang bisa didapatkan kembali, atas dasar apa? Karena menurut beliau kalau kita bersatu dengan kawan-kawan yang di sana, itu kan sudah mulai ada gesekan tuh. Desember tuh sudah bergesek tuh. Kita yang sesama Nizamuddin bisa merebut tanah itu. Merebut tanah itu caranya gimana? Kalau misalnya namanya nama orang lain? Namanya nama Usa Hamdan. Surat tanah itu Usa Hamdan. Cuman pematangan lahan itu yang 2,2 miliar itu yang uang Sumatera. Jadi tidak ada dasar sebenarnya merebut tanah. Makanya kawan-kawan katakan, kalau begitu Bapak ini mau memecah belah umat namanya. Sampai begitu panjang debatnya. Maka akhirnya Haji Edi katakan, udahlah Pak, oke, kami siap taat. Dan Bapak putuskan saja sekarang. Kami siap taat. Kalau Bapak putuskan saya menyerang ke Kubang itu, saya siap jadi panglimanya. Dan kalau terjadi pertumpahan darah, nanti Bapak yang tanggung jawab. Beliau menggigil, tidak senang. Jadi hampir saja waktu itu diputuskan markas ke Kubang lagi. Markas ke Cipta Karya atau ke Kubang? Ke Kubang, dipaksakan kita itu diputuskan di situ, di Muin Suro itu. Oh gitu. Usul, semua usul ke Kubang. Iya. Tapi karena ada perdebatan seperti tadi, hilang usul itu tadi. Dan akhirnya Pak Cecep semakin tinggi tensinya. Akhirnya Gus Bet katakan, sudah pending dulu. Tidak perlu salaman, yang sudah salaman sudah, bubar semuanya. Oh itu kata Gus Bet ya. Ada tadi yang tertinggal. Waktu Gus Bet kayak gini, ya. Jadi, mengapa kalian tidak mau ke sana? Karena kita tahu hasil musyawarah Semarang tidak boleh bercampur dengan mereka. Dan juga
ada arahan dari orang tua kita Temboro, kita tidak boleh gabung ke sana. Iya. Siapa orang tua Temboro? Siapa orang Temboro yang bilang gitu, kata Gus? Ah. Pak Cecep. Saya, kata Gus Wet. Oh, Gus Bet bilang sambil menepuk dada. Iya, ya. Intonasi nadanya gimana? Begitu bersemangat gitu. Oh gitu ya. Ah. Apakah menggertak Pak Cecep atau gimana gitu? Pokoknya dia memang begitu bangga ya menyampaikan itu. Oh iya, ya, siap. Terus. Jadi ada satu keanehan. Setelah itu ditutup, ya kan? Pak Cecep kan waktu itu tidak stabil, langsung amfal. Pengsan. Iya amfal, bisa dikatakan hampir semaput. Ya. Menggigil, tidak tahan. Jadi sebelum subuh, kami kedatangan Ustadz Amin itu, yang anak Pak Haji Muslim Siak. Iya. Beliau membisikkan antara saya dengan Ajeri bahwa saya diutus Gus Bet mulai pagi ini berangkat mulai dari Cip Temboro singgah-singgah ke seluruh markas Indonesia sampai ke Pekanbaru. Tujuannya untuk mengamankan seluruh alumni yang ada di Pulau Jawa dan Sumatera. Kemudian khusus untuk di Cipta Karya kita akan tafakut. Nah, itu intinya. Dan ada satu keanehan. Biasanya musyawarah Indonesia itu diputuskan setelah selesai musyawarah, terus ada jeda waktu 2 bulan lagi. 2 bulan sebelum diputuskan munas yang 4 bulan itu baru diputuskan di situ di mana dan tanggal berapa. Ini ketika itu langsung pagi itu keluar jadwal bahwa musyawarah Indonesia bulan April di Cikampek. Itu keanehan. Udah di setting gitu ya. Langsung setting karena beliau tidak senang Gus Bet membela Cipta Karya. Gitu ya. Di situ. Langsung keluar keputusan gitu ya. Ya. Di Cikampek. Jadi sejak itulah kita semakin pede meneruskan amalan di Cipta Karya. Sebelum kita lanjut lagi Pak Saladin, Ana mau tanya, ini Ustadz Amin utusan Temboro ini sampai nggak ke markas? Paling jauh beliau tuh sampainya di Ustadz Hasan. Ya berarti tidak sampai ke markas. Tidak sampai ke Cipta Karya. Sedangkan Gus Bet mengutus dia ini untuk ke markas Cipta Karya. Dari mana taunya dia itu bersama Ustadz Hasan sehingga tak sampai ke apa? Apa alasannya? Beliau menceritakan, saya bersama Sianu gitu. Sekarang berada di Pasir Putih. Sampai selesai Pasir Putih, kata Jerry handphone itu sudah tidak aktif lagi. Dapat kabar itu belakangan dari ayahnya dan kawan-kawan di sana bahwa beliau terakhir itu di tempat usaha Hasan. Ya. Jadi selanjutnya tidak ada lagi. Tidak ada lagi tafakut. Terus itu 2017. 2018 kita terus menyurati Kebun Jeruk. 2018 terus sampai totalnya 9 kali. Jadi mulai dari 2017 sampai 2018 totalnya lebih kurang 9 9 kali. Surat bersama orang langsung. Bersama orang-orangnya. Berarti orangnya datang 9 kali ke Kebun Jeruk berserta suratnya. Ya, Dedi Umar itu 2 kali. Saya lebih kurang 2 kali juga. Ajeri mungkin 2 atau 3 kali. Kita bergelombang berganti-ganti. Ya. Terus siapa lagi selain itu? Pak Guru ada, Anas ada, Jamal ada, Pak Ahmadi, Musa Yusuf, Pak Didi, Haji Johan. Pokoknya yang sekarang itu hampir terlibat semuanya. Baik. Terus 2018 bulan September lebih kurang. 2018 bulan September. Kita berangkat 3 orang Ke Nizamuddin. Itu pertama kali. Ya, pertama kali. Setelah 2017 pertama. Oh, 2017 ke Nizamuddin. Ya. 2017 ke Nizamuddin pertama kali siapa-siapa saja? Waktu itu yang khidmat di Nizamuddin saya, Pak Andi. 2 orang aja. Ini jeda tadi tuh. Dari September ke Desember tadi. September ke Desember. Ya. Kita khidmat di Nizamuddin. Itu 2017 Bapak khidmat di Nizamuddin. Ya. Sama Pak Andi. Pak Andi ada Ahmad Sulaiman Kandis. Ahmad Sulaiman juga. Ya, ada 5 orang waktu itu. 5 orang. Yang 2 lagi saya lupa saya namanya. Baik. Waktu itu kan musyawarah Indonesia. September dan Oktober itu lebih kurang musyawarah Indonesia. September Oktober 2017. 2017 ya. Kita membawa surat kita. Itu pun sebagian besar dikonsep di Nizamuddin karena bingung bagaimana cara mengonsepnya. Sementara usulan kawan-kawan jangan matikan
lampu orang, tapi perterang lampu kita. Baik, baik. Kita bukan mencari kalah menang, tapi mencari benar atau salah. Baik. Jadi kita Itu bahasanya jangan matikan lampu orang, tapi terangkan terangi lampu kita. kita. Nah, Baik. awalnya kita sudah mulai membuka semua kelemahan-kelemahan itu, Ini tapi yang akhirnya mengatakan jangan matikan lampu orang itu siapa? Haji Johan. Haji Johan. Baik, Ya. silakan. Terus akhirnya saya konsep surat itu, masih ada tuh di rumah buktinya. Konsep dengan sederhana bahwasanya kami dari Markas Cipta Karya, markas lama yang sudah diputuskan tahun sekian-sekian, ditinggalkan oleh kawan-kawan, tahun sekian tanpa izin Nizamuddin. Kami mohon arahan. Seperti itu aja, Ya, ringkas. kepada Mas Syekh. Kepada Masih. Maulana Sa'ad, enggak, Bayi Mustaq. Waktu itu kita jumpa Maulana Sajir Maulana di Sa'ad. ruangan 2, nomor Di ruangan ruang. dua. Ya. Maulana Sajir katakan gampang. Tuan-tuan jangan takut dengan Maulana Sa'ad. Maulana Sa'ad itu orang biasa. Maulana Sa'ad itu biasa bergurau dengan saya. Kadang-kadang saya pukul-pukul dia. Biasa, jangan takut. Mari saya bawa. Ya. Akhirnya surat kita dibawa. Saya, Jerry, Eki, ada beberapa orang lagi. Ketiga itu Eki mana? Eki Bengkalis. Ya, terus. Nah, ketika itu sedang bayan hidayah. Beliau hampir selesai bayan hidayah sebelum zuhur. Ya. Nah, ketika selesai dan musafahah dimulai, kami dibawa oleh Mas Sajid tadi 2-3 orang mendampingi beliau, yang lain berbaris di posisi musafahah di samping masjid itu. Habis itu Mas Sajid katakan ini ada kawan dari Indonesia, ini ada suratnya. Saya di samping kanan, Ajeri dan Maulana Sajid di samping kiri. Terus ada Bayi Musalin agak 2-3 meter di samping Maulana Sa'ad. Baik. Jadi beliau dengarkan kata Maulana Sajir tadi, kemudian beliau panggil Bayi Musalin. Kemari. Terus dia katakan ini ada surat dari tamu kita ini, tolong urus. Akhirnya kami dibawa oleh Bayi Musalin ke ruang 12. Ke ruang 12. Disitulah Jadi mulai dari ruang diproses. 2 ke tempat musafahah baru ke ruang 12. 12. Baik. Di situ dimulai semuanya. Nah, lanjutkan Jadi singkat cerita, dengan Bayi Mursalin. dengan Bayi Musalin, ya, kita dibawa ke ruang 12, nanti dimusyawarahkan ba'da asar. Nanti dimusyawarahkan. Akhirnya waktu itu terlampau banyak jakaza, tidak bisa berasar pertama, opor ke subuh lagi. Subuh, akhirnya kita terlambat karena ada beberapa orang yang uzur, 1-2, masih udah bubar waktu itu. Ada beberapa orang masih, Maulana Abdul Sattar, Bayi Mustaq, Bayi Abdul Rahim, waktu itu yang duduk di sana. Akhirnya bubar, beliau katakan nanti datang lagi. Jadi setelah bayan, kami datang lagi. Walaupun beliau agak sedikit cemburut karena kita terlambat kan, Ya. subuh subuh. Yang cemberut itu siapa? Bayi Mustaq. Jadi beliau katakan karena ini surat dan perintah itu dari Maulana Sa'ad, mau tak mau beliau kan. Beliau katakan ada apa sebenarnya? Kami diam saja waktu itu dimarah-marahi. Kenapa kalian terlambat? Kami diam saja. Dia kita tidak akan mau pergi gitu. Akhirnya beliau katakan sini. Ada apa sebenarnya? Macam orang tua nengok anak merajuk gitu dimarah-marah kan. Kami katakan ini surat kami. Kami orang Nizamuddin. Sebagian dari kami 5-6 orang ini itikaf khidmat di sini. Dan kami ini markas lama ditinggalkan oleh kawan-kawan kami. Jadi apa mau kalian? Kami mau sign gitu istilahnya kan. Kami mau legalitasnya, dilegalisasi surat kami ini, mohon nanti kami akan sampaikan ke teman-teman di Pekanbaru. Kalian sudah menikah, sudah punya istri, apalagi kalian orang Nizamuddin, sekarang berada di Nizamuddin, kalian khidmat di Nizamuddin, kalian maka selama apalagi kalian sudah punya anak, beberapa orang hampir punya cucu, kok minta surat nikah lagi? Kalian sudah punya surat nikah, apalagi gitu. Oh, itu bahasanya. Lanjutkan saja. Kami tidak bisa melanjutkan karena orang tua kami sudah pada pergi semua. Kami ditinggalkan. Nah, sudah buat yang baru gitu, buat penanggung jawab yang baru, buat faisalah yang baru. Terus kami katakan kami tidak ada yang layak. Kata beliau sudah, kalau tidak ada yang standarnya cari di bawahnya. Tidak ada di bawahnya, cari di bawahnya lagi. Kan yang layak itu kan yang harus khidmat ya kan. Sedangkan di Cipta Karya yang khidmat itu baru kami 2 Pak Andi, yang lain belum ada yang khidmat. Kecuali Jojohan sudah sekali. Ya sudah, kita ikuti kata beliau. Yang penting kalian hidupkan amal markas di tempat kalian.
Nah, itu. Yang 5 kriteria kata Ajeri itu. Ya. Saya lupa 5-5-nya. Ya. Ditanya aja. Mungkin bisa ditanyakan. Yang jelas tingkatkan pengorbanan, jaga akhlak. Kemudian jangan gini dia bilang, no. Nah, jangan ada clash dengan yang lain. Tingkatkan saja pengorbanan. Itu beliau katakan. Ya kita pulang. Yang terakhir beliau bilang jangan hiraukan mereka. Tolong di motor tuh tolong masukkan. Ada kuncinya ini. Bilang abang-abangnya itu. Abang-abang. Motornya masukkan ke apa? Hujan. Motor Om nih. Ya, terus. Dari mendengar itu kami tidak duduk di Musyawarah Indonesia setelah itu. Padahal hari itu hari terakhir tuh. Setelah keluar dari ruangan 12 oleh Bayi Mursalin, Bayi Mustaqnya. Bayi Mustaq. Ya. Bayi Mustaq Kami tidak duduk lagi di Musyawarah Indonesia. Pagi itu kami langsung pergi jalan karena beliau katakan jangan hiraukan mereka itu lagi. Maka kami kata pergi. Bayi Mustaq. Ya. Jangan hiraukan mereka. Ya. Makanya kita pergi, tapi malah kesempatan itu diambil alih oleh Hamid Ba'da Asar. Itu diumumkan Musyawarah Indonesia itu waktu zuhur bahwa tidak ada, kata Mossad, setelah ini tidak ada pemindahan markas lagi. Tapi mereka sembunyikan itu, tidak disampaikan di Musyawarah Indonesia, takut dia. Oh gitu. Hamid. Ya, tapi rekamannya ada. Ya, Hamid ambil alih rekam mesin mic itu, dia kumpulkan alasannya seluruh orang-orang tua Riau kumpul nanti. Karena apa? Karena kita mau bagi jadwal khidmat. Ya, makasih ya. Mau membagi jadwal khidmat. Sehingga kita orang ada yang khidmat terus, kita kemudian bergantian. Jadi Hamid gitu. ada ketika itu ya. Ya. Dia mengambil alih ya. Ya, dia katakan tidak ada pengumuman, berarti markas tetap di Kubang gitu. Iya. Maka setelah beliau umumkan itu, kami jumpa dengan Yenu Thohir Di ruang Melayu itu. Di ruang Melayu Ya, di Nizamuddin ya. Kami mohon nasihat dan kemudian beliau doakan kami. Oh, itulah ada rekamannya itu ya. Ya, beliau katakan saya salut sama kalian. Kalian dewasa. Iya. Coba ketika itu kalian lawan, itu kan akan terjadi gesekan yang membuat malu Indonesia. Iya. Nizamuddin. Saya salut sama kalian. Bagus. Iya. Nah, tolonglah doakan kami. Kami doa nangis-nangis. Ya. Tapi itu jadi pelintiran orang bahwa Cipta Karya menangis-nangis, mengemis ke orang tua Temboro, Ya. minta suaka. Iya. Dipelintir. Iya. Yang melintir Ustadz juga, Siapa? Ustadz Makrus dari Bengkalis. Padahal dia duduk nangis-nangis bersama kita doa. Cuma dia infokan ke grup Kubang, kita ngemis-ngemis. Gitu. Oh. Ya, terus. Jadi ketika kita masih di Nizamuddin, Ajeri langsung WA ke Pekanbaru yang ditujukan kepada handphone Mas Didik. Haji Heri ditujukan kepada Mas Didik. Ya. Haji Heri masih di Nizamuddin, Masih di Nizamuddin bersama kita. Ya. Yang intinya tolong laksanakan amanah Nizamuddin ini. Bentuk Faisalah di sana. Kami di sini, kami belum pulang. Ya. Bentuk Faisalah di Pekanbaru. Diciptakan. Ya, kita tidak tahu mekanismenya mereka bentuk bagaimana, siapa yang memutuskan, kapan harinya kita tidak tahu. Oke. Tiba-tiba kita pulang khidmat, Ya. semua sudah ada. Semua sudah ada. Sudah ada. Bahkan kita katakan waktu di Nizamuddin sama Pak Andi berdua, sepulangnya kami nanti ke kawan-kawan yang hadir itu, Ya. mereka kan duluan balik. Sepulangnya kami nanti, nama kami berdua sudah tidak ada lagi di nama Faisalah. Kami bilang gitu. Ya. Karena Faisalah yang dibentuk 4 orang atas pikir Dedi Umar itu, Abu Bakar dan Ustaz Yusuf itu, tinggal kami berdua dengan Pak Andi yang masih dipakai. Nah, makanya kami bilang kami tidak ada jadi, lagi. Pembentukan sementara yang dari lewat Dedi Umar itu 4 orang. 4 orang. Pak Andi, Pak Saladin, kemudian 2 orang ini Syekh Yusuf sama Abu Bakar. Abu Bakar. Ya. Yang 2 orang ini tidak lagi. Yang 2 ini masih kita dipakai. masih, dan kita langsung ke Nizamuddin. Jadi yang mendapat sanad langsung itu kami berdua itu. Cuman kami katakan Pak Andi, setelah kami pulang nama kami jangan ada lagi di Faisalah. Kami tidak tahu, kami fokus khidmat. Jadi Pulang. setelah mereka musyawarahkan 7 orang ini, dapat berita juga yang 7 ini. Bapak kan masih di India. Masih di India. Ya. Dapat
Belum, kita tidak dapat berita sampai dapat Pekanbaru baru kita tahu. Oh, sudah 7 orang gitu. Oh gitu. Karena arahan beliau 5 sampai 7 orang. Kalau boleh tahu siapa yang memusyawarahkan ini? Itu saya tidak tahu sampai sekarang. Tentunya Mas Didi kan? Berarti beliau yang promotornya kan? Nanti kita tanya. Sampai sekarang saya nggak Yang jelas. 7 orang ini Pak Andi, Pak Saladin, kemudian Pak Guru, kemudian Pak Johan, Pak Mas Didi, 2 lagi nih siapa? Samsul Rijal dan Usa Amin Sia. Ustadz Amin yang kemarin di sini. Ya. Ini. Oke. Terus setelah itu Bapak pulang ke Pekanbaru, ke Pekanbaru. Indonesia, ke Pekanbaru. Jadi 2018 tadi kami bersama Ustaz Abdurrahman, saya, Ajeri dan menantu Mas Didi ke India. Di India. Ya. Untuk menjelaskan lagi keadaan kita. Ya. Sebab 2018. ya, karena bulan September kalau tidak salah. September. September sampai Oktober. Ya. Karena kita tidak digubris sampai sudah 9 kali oleh Kebun Jeruk. Iya. Pak Cecep mengatakan bahwasanya Cipta Karyanya baik. Saya sering ditipu oleh orang-orang Kubang itu. Iya. Azam Zami, Hamid dan sebagainya. Iya. Tapi tidak juga ada apa istilahnya? Niat untuk mengembalikan mereka lagi ke Cipta Karya gitu. Iya. Pak Cecep hanya sekedar bicara, tapi tidak ada action. Oh, Pak Cecep mau berbicara itu di mana tuh? Di Kebun Jeruk. Di Kebun Jeruk berjumpa dengan Mas Didi, Utusan-utusan kita yang bergelombang-gelombang tadi. Oh, yang bergelombang-gelombang itu. Ada Jadi kanan dua. dikanalisasikan lah. Seperti itu. Seperti itu. Baik. Kayak 2018 kita buat surat yang dimusyawarahkan khusus di Pekanbaru. Iya, iya. Surat itu ditulis, kemudian diterjemahkan oleh Ustadz Abdurrahman Kiroati berbahasa Arab. Iya. Jadi kita bawa surat itu sana, kita jumpa ruang 12 lagi. Iya. Bayi Mustaq waktu itu Bayi Mustaq sudah meninggal kalau nggak salah. Dari 2018 Bayi Mustaq meninggal. Ya, kalau nggak salah sudah meninggal. Jadi di ruangan itu lagi. Ya, jadi kita cerita-cerita di Istiqbal Melayu itu. Kan di situ ada Amir Hidmat juga kan, yang bertanggung jawab terhadap semua petugas program Nizamuddin. Ya. Kan beliau yang kontrol. Kita cerita dengan dia bahwa kami markas ini begini ceritanya, begini. Lama nyambungnya. Iya. Sampai 2 hari baru beliau nyambung. Kalau begitu, saya bawa tuan-tuan ke ruang 12 karena Amir Hidmat kami seluruh Bombay, beliau Syekh Amin namanya. Jadi Syekh Amin waktu itu beliau yang jadi paisalah musyawarah ruang 12. Dan caretakernya Bayi Mustaqnya ada 3 waktu itu. Saya tidak hafal nama-namanya. Caretaker. Ya, Apa tuh? calon pengganti beliau jadi sekjen dunia. Oh. Pengganti Bayi Mustaq. Ya, Iya. jadi istilahnya calon-calon gitu, ada 3 orang. Ada Syekh saya lupa namanya. Jadi beliau yang sementara yang paling aktif di situ beliau, yang orang Mumbai ini. Jadi kata Syekh Amin, tolong agendakan mana surat Glenn. Kami sampaikan surat kan. Beliau pelajari, besok datang lagi. Besok kita datang lagi, maka beliau katakan kita akan coba carikan jam yang pasnya. Akhirnya suatu saat beliau sampaikan, besok pagi sehabis musyawarah kalian duduk di depan pintu ruang saat. Itu sekitar 2 hari atau 3 hari setelah kita datang pertama sekali. Jadi kita jumpa di situ. Waktu kita masuk, orang kan keluar. Iya. Suruh keluar yang trip pertama. Pas kita masuk ke dalam, sudah hampir sampai ke depan saat, satu kelompok lagi disuruh keluar. Jadi semakin sedikit yang tinggal. Iya. Tak sampai 15 orang. Iya. Jadi ketika yang pertama kali duduk di depan Mosaat itu Ustadz Abdurrahman yang Syekh yang membacakan tadi, membacakan agenda surat kita tadi itu. Iya. Beliau katakan cerita sama Mosaat. Ketika Ustadz Abdurrahman masih jongkok mau duduk, Mosaat sudah katakan, kami sudah tahu kalian yang benar, kata Mosaat. Allah. Saya tidak ngerti. Saya di samping belakang Ustadz Abdurrahman, Ajeri, saya. Ustadz Abdurrahman di depan kami. Bertiga berarti ya? 3 kami. Terus dia cerita saja. Cuman di dalam surat ini ada nama Pak Cecep. Ini yang jadi masalah. Di dalam suratnya ada Pak Cecep. Bagaimana caranya katanya? Kan nanti kita akan pikirkan lagi gimana caranya.
terus beliau entah cerita apa dengan Maulana Syaukhat dan lain-lain, ada tanggapan dari Maulana Syaukhat, nanti kita telepon katanya. Saya amin senyum aja waktu itu. Jadi setelah keluar dari sana baru saya amin beritahu, nanti kalian antarkan surat ini kepada Maulana Samim dan jemaah yang ada di situ ya, katanya kan. Surat ini akan dibuat oleh Mufti Suhaib, ditunjuk Mufti Suhaib. Jadi kami tidak enak hati, macam mana cara menjelaskan. Akhirnya kami ikuti Mufti Suhaib tadi sampai ke ruangan dia ngajar. Sepertiga ini cuma ruangan dia. Masya Allah. Mufti di bawah itu, di ruangan Masturo, tempat muzakarah Masturo di bawah sekali. Jadi sampai di sana beliau buat pembukaan yang begitu panjang, baru beliau mintakan nama kita. Apa nama kalian? Pekanbaru, Pekanbaru. Ahbabus Suro, Pekanbaru. Kita dianggap Ahbabus Suro, sudah diakui. Beliau bilang kan, membaca surat itu. Terus isinya perintah kepada Maulana Samim untuk mentafakut dan bertanya kepada mereka sampai mendasar sehingga kamu paham apa yang terjadi yang sebenarnya. Jadi tafakut betul kita, kemudian ditafakutlah bersama. Jadi nanti setelah tahu dibawa masalah ini ke Nizamuddin, diputuskan. Pertama mau diputuskan di Indonesia. Kami bilang jangan diputuskan di Indonesia, tulis di Nizamuddin. Kami yang atur gitu. Karena kita tahu kita akan dijepit oleh seluruh Indonesia. Jadi diputuskan di Nizamuddin. Setelah itu kita beritahukan Syekh Amin, beliau katakan ini diantarkan langsung ya, jangan kepada yang lain, langsung kepada Samim atau jemaah yang satu lagi. Mana yang paling dekat jemaah itu kan? Iya. Nanti kita cari informasi, ternyata yang paling dekat Maulana Samim. Iya. Beliau yang bergerak sekitar Sumatera. Kalau yang satu lagi beliau gerak di Sulawesi, Kalimantan. Iya. Makanya kita hubungi posisi jemaah itu, ternyata beliau sedang bergerak di Medan, Lampung, Medan gitu. Terus kita beritahukan kepada beliau, tidak lama setelah itu beliau hadir di Istimewa Cikampek. Iya, Maulana Samim. Maulana Samim. Akhirnya kami bermusyawarah bagaimana caranya jumpa Maulana Samim. Kita bentuk tim kecil 3. Tapi tidak ada penerjemah. Kita telepon Ustaz Abdurrahman Kiroati, beliau bolak-balik di Payakumbuh dan sekitarnya itu. Alasan beliau membawa anak istrinya liburan, ada di tempat keluarga gitu. Dan beliau tidak bisa kembali begitu cepat karena belum siap fisik gitu. Akhirnya kita sampai di Sumantek, tapi ada yang mengherankan. Baru saja kita sampai di Istiqbal, kita sudah jumpa Pak Uzrin Hud di situ. Istiqbal. Belum kita bicara, beliau sudah berikan salam. Langsung beliau katakan, insya Allah nanti ya, tanggal 17 kami akan datang ke Pekanbaru. Kan terkejut gitu. Surat masih di tangan saya. Iya. Kok beliau tahu agenda tanggal 17 mereka akan datang? Iya. Kan aneh. Iya, iya. Siapa yang menelpon? Iya, iya. Apa yang diberitahukan? Kita tidak tahu. Iya. Akhirnya kita terus masuk ke dalam, jumpa ke Istiqbal Foren, Istiqbal Masih. Beliau sedang di kamar, sedang dipijit. Ini di mana nih? Di Sumantek itu. Sumantek. Ah. Sumantek tuh Istimewa di Padang. di Padang. Ah. Baik, baik. Sampai di sana. Jadi jumpa Pak Azrin Hud tuh di Padang ya? Di Padang. Kita Di- masuk di Masjid Raya tuh kan? Besar. itu pabrik Sumantek itu pabrik. Pabrik Sumantek. Ya, ya. Terus. Sampai di ruang itu, Istiqbal Masih itu, yang kita jumpai anak di beliau. Siapa namanya? Anak Pak Cecep. Anak Maulana Samim. Maulana Lupa saya namanya. Maulana lupa saya namanya. Iya. Jadi Terus? kita masuk, kita lihat memang beliau sedang dipijit. Akhirnya kita keluar. Ya. Kami serahkan surat itu kepada beliau. Penerjemah kita Ustaz Basirun. Ya. Beliau katakan, serahkan surat ini ke Pak Cecep. Kata Ustaz Basirun, itu penerjemahnya kan. Kami bilang sama dia, tidak. Kami diperintahkan surat sama dia atau ayahnya. Sampai 3 kali seperti itu, bertengkar. Akhirnya kami bertengkar dengan Ustaz Basirun. Ustaz Basirun yang pergi menghadap Maulana saat itu kami. Yang tahu perintahnya kami, karena kami yang duduk membuat surat itu.
bersama kami surat itu dibuat. Kami sangat tahu persis isinya. Kalau gitu ambil lagi surat pergi kami. Suratnya kami ambil lagi. Waktu itu tidak ada reaksi dari anak Wonosamim nih. Iya, iya. Akhirnya kita telepon Pak Haji Johan setelah keluar dari Istiqlal Masih itu. Ini kata beliau, bagaimana? Nggak bisa, kami bilang kan. Istilahnya nggak mau, harus diserahkan Pak Cecep juga. Nah, surat itu. Udah balik aja kan. Nah, sebelumnya Pak Haji Eri beli pulsa lebih kurang 500.000, langsung telepon Syekh Amin yang Amir Khidmat tadi. Ya, Yang di lewat samping telepon ya. lewat telepon langsung menghabiskan pulsa 400.000 lebih. Langsung dijawab dan beliau masih bertindak sebagai Amir Khidmat 2 bulan. Iya. Ini beliau katakan surat itu harus diberikan kepada Samim atau anaknya, bukan kepada yang lain. Bahkan jemaah India yang bersama Mona Samim pun tidak boleh tahu isi surat itu. Apalagi surat Indonesia. Udah, jangan diberikan. Makanya kami pulang. Yang Amir perjalanan waktu itu saya. Udah berangkat kita. Kami pergi dari situ. Siapa-siapa aja orang yang ke Sumatera Barat? Saya bertiga aja, Pak Haji Jul, Haji Eri, saya. Haji Zul, Haji Eri, saya. Haji Herin, Saya. Saladin sama Pak Basir. Ustaz Basirun jumpa di situ saja. Jumpa di Istimewa dengan kawan-kawan Riau kan. Baik, baik, baik. Jadi kita pulang. Lebih kurang sampai di si Cincin, arah ke Lembah Anai, ditelepon sama anak Mono Samim berbahasa Inggris. Nah, Di mana kamu sekarang katanya? Saya dalam perjalanan pulang, saya bilang. nah, Ada apa? Serahkan surat itu ke Pak Cecep katanya. Nggak bisa, saya bilang. Amanah mesti diserahkan kepada kamu atau ayahmu. Atau dia bingung bahasa Inggris dia kan. Kacau-kacau, udah saya matikan handphone. Balik, balik kan. nah. Balik ke Padang lagi. Balik bukan baru. Oh, balik bukan baru. Sampai di Bukit Tinggi nginap di sana, balik. Iya. Jadi sebelum di Sumantek itu, saya kan nusroh jemaahnya Pak Haji Refi 40 hari Iya. di arah apa nih Petapahan, SP2, SP3 Petapahan. Iya. Ketika kami sedang di jalan itu bersama Pak Guru, Iya. dapat informasi langsung bahwasannya Suro Indonesia menyetujui markas itu di Cipta Karya. Suro Indonesia menyetujui di Markas Cipta itu Karya. Cipta. Tahun berapa? Tahun 2018 itu. 2018 bulan. Bulan berapa ya? Sebelum kami ke Nizamuddin. Sebelum ke Nizamuddin. Setelah dari Sumatera Barat sebelum ke Nizamuddin. Ya. Baik. Sebelum dari Sumatera Barat juga. Sumatera Barat itu setelah balik dari Nizamuddin. Oh gitu ya? Iya, iya. Berarti sebelum ke Ya, Sumatera Barat. ada kisah tadi yang terlupa. Pertemuan Nurul Sodri lagi lupa. Pertemuan? Pertemuan Nurul Sodri. Ya, itu. itu. Pertemuan Pertemuan Nurul Nurul Sodri Kapan itu terjadi? lebih kurang 2 bulan sebelum kami ke Nizamuddin. 2 bulan sebelum ke Nizamuddin. Cuman kita tidak percaya dengan pertemuan ini. Pertemuan penuh dengan settingan. Gimana? Janjinya, oh ya saya ingat Pak Cecep waktu itu berjanji akan datang mentafakut markas ini. Iya. Tapi tidak kunjung datang, tapi akhirnya tiba-tiba kami dapat kabar angin beliau akan datang. Waktu siang itu beliau datang ke markas Cipta Karya, kita bawa keliling, ya, kita dudukkan di kursi bayan itu, didorong oleh Samsurijal keliling. Sementara sudah ditempel tuh ruangan tuh. Ini tanda 1 2 taklim makomi yang ada sekarang itu ketika Pak Cecep datang. Ya. Ruang khidmat, pondok pesantren kita. Pak Cecep senang. Ya. Siapa yang bilang ada tempat parkir gitu. Padahal ada tempat parkir. Iya Pak, saya yang biasa nyusun mobil saya bilang ini parkir di depan ini 92 muat. 92 ya? Ya, kan dalam surat kita bunyikan itu. Yang surat yang 9 kali itu. Iya, iya. Terus mana katanya tempat parkir yang bisa sampai 300 mobil? Ayo Pak, kita ke belakang. SMA itu kita tunjukkan ini. Apa bisa dipakai? Bisa Pak, sekolah cuma sampai sore kita bilang. Ya. Kita kan malam pakai cuma. Ya. Kita bisa izin dengan kepala sekolah dan satpamnya. Oh iya ya, munasib di sinilah kita musyawarah katanya. Ya. Pendamping beliau di dalam mobil tidak senang kalau kita musyawarah di situ. Termasuk Maulana Ali Mahfuzi, masuk Uzin Hud, termasuk Haji yang di Tembilan siapa namanya? Haji Yang India. Haji Jalan, Enggak, satu lagi. Haji Dindin. Tembilan. Haji Jalil. Haji Jalil. Beliau yang bawa mobilnya. Enggak senang. Pak Cecep duduk paling depan, saya pegang mobil itu, saya cerita semuanya.
bagaimana parkir itu tidak ada masalah semua. Katanya nanti masalah sama orang kampung, ya kan? Pak, saya makomi di sini, saya bilang. Ini makomi di sini, ini makomi di sini. Saya status makomi sudah 18 tahun di sini, saya bilang. Jadi Pak Saladin dengan siapa yang nunjuk ini? Ajo Maran. Ajo? Maran. Ajo Maran. Ya, sebelah saya Saragih yang ke Kubang sekarang. Iya, ya. Nah, saya cerita gitu. Udah nanti kita jumpa di sana aja lah. Kita buat pertemuan di Nur Sodri. Ya. Ternyata Nur Sodri ini dibelokkan. Alasan Abdul Hamid tempat lain tidak netral. Sedangkan Nur Sodri itu netral. Padahal puncak awal pertama mau memindahkan markas itu Nur Sodri lah tempatnya. Ketika Mona Hamdan dan Hamid di situ dulu. Oh, gitu ya. Nah, itu kan halakoh mereka. Saya di situ dulu. Iya, iya. Jadi saya tahu persis. Iya. Di situ makar itu mulai disusun. Tahun 2002. Iya. Nah, jadi masalah pemindahan ini sudah ada sejak 2002. Mereka ingin pindahkan markas itu ke Nur Sodri. Niat mereka. Tapi karena 2005 tanah itu yang punya Haji Iwan itu dijual di belakang tuh, yang lapangan bola. Mereka 2006 pindah ke Pasir Putih. Iya, iya. Nah, itu sejarahnya. Ke Pasir Putih. Ya, 2006. Ke Pasir Putih itu siapa? Ustadz Amdan. Oh, yang bangunan si Yunus sekarang nih. Iya. Oh, Kan gitu. Yunus yang sponsori menjumpai pihak yayasan agar itu dipinjamkan selama Tapi sekian kelas tahun. pula dengan Yunus. Akhirnya clash sama Yunus. Wah, gara-gara? Nggak tahu sih. Itu masalahnya. Nah, saya masih di Temboro itu. Masih umurnya. Iya, iya. Itu masalahnya. Oh, terus, Jadi 2 minggu lebih kurang. Ini lipat ya. iya. 2 minggu lebih kurang. Kita dapat kabar itu Iya. dari Bang Ujang, Kedai yang di samping itu, yang tempat Khairul sekarang. Beliau katakan sudah ada keputusan dari Suro Kebon Jeruk bahwa markas itu di Cipta Karya kan. Iya. Cuma yang resmi itu melewati Ajeri dan Pak Guru dapat telepon dari mana saya tidak tahu waktu itu. Kalau Tiba-tiba Pak dia Eri dapat. bilang dari Pak Uzin Hud. Kalau Pak Ajeri dari Uzen Food. Kalau Ya. Pak Guru yang ditelepon sambil konferensi pers itu entah dari siapa dapat. Oh, Sampai konferensi pers. Jadi ketika mau sholat maghrib pulang dari konferensi pers itu, konferensi itu berarti yang telepon atau WA? Pak Guru silakan langsung mengumumkan ke seluruh Riau. Oh, Markas sudah diputus Cipta Karya. iya, iya. Bahkan sebelum komat sholat maghrib pun nih markas waktu itu, kami habis nusroh itu, beliau katakan markas sudah putus Cipta Karya, takbir, semangat. Iya, iya. Ternyata malamnya bergerak 3 mobil dari Kubang. Ke Kubang. Dari Kubang menuju ke Sumantek itu. Oh, ke apa? Waktu itu cek beberapa hari sebelum istimewa dimulai, cek terakhir gitu istilahnya. Iya, iya. Mengapa kita tahu? Karena ada 4 orang yang khidmat di situ. Iya. Salah satunya orang Cipta Karya, Oh, Ismail, yang punya grup markas leader Cipta Karya itu. Beliau yang ketua grupnya. Ismail ya. Ya, jadi beliau yang di depan mata beliau sendiri 3 mobil yang intinya mereka katakan kalau Bapak tidak pindahkan markas itu ke Kubang, maka semua orang di Kubang itu akan kami bawa ke SA. Itu ancamannya. Gitu. Nah, Siapa yang bilang gitu? Malah Namdan. kemungkinan Pak Azam Zami yang berani ngancam. Sam-sam itu. Ya, yang berani ngancam itu di sana ada Pak Haji LP dan Pak Zamzami yang biasanya ngancam Pak Cecep. Yang lain tidak berani. Oh, gitu. Yang setahu saya. Oh, iya. Sejak itulah makanya Uzri Hud bilang anggap saja itu tidak ada. Oh, itu yang dia bilang anggap itu ya, ada setelah ya. maghrib. Sebelum pagi waktu Oh, Isra. pagi. Waktu Isra. Jadi sebelum maghrib dia katakan markas di Cipta Karya. Siang itu dia beritahu. Jadi jedanya sampai Isra. Sampai ya Isra, dari siang sampai Isra. Iya, iya. Sampai Isra ya. Berarti maghrib sampai Isra berarti. Ya, antara maghrib sampai Isra itulah bergerak mereka. Pasukan dari Kubang. 3 mobil tadi untuk membatalkan itu. Karena gonjang-ganjing itulah kami pergi ke Nizamuddin. Oh, gonjang aja itu pergi Nizamuddin. Nizamuddin melaporkan semua. Iya, iya. Jadi sepulang dari Nizamuddin sudah dapat nama-nama tadi. Oh, gitu. Ya berjalanlah dengan paisalah yang ada, dengan segala kekurangan. Apa yang bisa dibuat. Prinsipnya gitu aja. Apa yang bisa dibuat. Ya. Jangan banyak nuntut gitu. Jangan banyak
harus memaksakan orang harus sempurna, tidak. Apa yang bisa dibuat kita buat. Ya. Jadi setelah Kemudian Desember Nah, dari pihak Suro Indonesia nelpon terus. Awal Desember itu sudah nelpon kita terus. Mengapa surat tidak diantarkan? Mengapa kalian simpan surat? Bagaimana nih? Akhirnya kita kirim utusan 2 orang ke Medan. Setelah Sumantek, istimanya Medan. iya ya. Kita kirim utusan Samsurijal dengan Saragi. Saragi posisinya gini, direkamnya semua perkataan Mona Samim ini. Dia katakan kalian ini antek-antek jalan gajah ini. Kata Mona Samim Nah, ke utusan kita. Terus dicaci maki terus, ditargib terus, bahwa kalian mesti taat terus. Kita telepon terus dari Pekanbaru, jangan bergeming. Keputusan ini beliau datang tak takut kemari, isi surat ini. Jangan bergeming, jangan mau. Surat tetap di tangan kita, tidak kita berikan. Akhirnya kita kirim tiket, mereka terpaksa berangkat. siapa berangkat? Mona Samim dan beberapa 2 orang Suro, ditambah Bayi Faruk, ditambah Mona Zainuddin. Jadi penerjemah. Itu yang datang ke Pekanbaru. Jadi ketika datang itu 5 menit mau sholat asar. 5 menit mau sholat asar. Ya, mau Ustadz Mas Rohan memulai pembicaraan, beliau katakan, saya mau tanya, maunya bapak ini apa? Kami bilang, tidak mungkin. Amanahnya kan beliau tidak boleh dengar. Ustadz Zainuddin pun tidak boleh dengar. Cuman karena kita tidak ada penerjemah, target kita yang keluar tuh Pak Auzuddin Hud dengan Ustadz Mas Rohan. Jadi saya bilang alasan, ini tinggal 3 menit Pak Ustadz. Iya. 3 menit lagi masuk asar. Ada baiknya kita ada asar saja. Jadi ketika selesai sholat asar, kami berempat masuk, Mona Samim masuk, sama Bayi Faruk, sama Ustaz Zainuddin, pintu ditutup. Ditutup siapa? Sama bodyguard. Bodyguard kita ada. Siapa? Bobby, Saragi, Anas. Bobby apa yang Iya, ya. Bobby Saragi Anas. Anas. yang kemarin tuh yang sama. Iya, yang serban ngomong terakhir itu. Ya, terus Tidak boleh masuk. Jadi Pak Auzuddin Hud, Pak Musran masuk langsung dihalangi. Maaf Pak, amanahnya hanya itu saja yang boleh masuk. Mona Samim saja. Mereka tidak terima, tapi dibawa cerita baik-baik ya, ya. dalam masjid. Sama ketika- dibuat cerita baik-baik sama Pak Andi, kawan-kawan yang lain. Ya, ya. Cerita di situ. Pak Guru kan di luar juga kan? Pak Guru di luar. Masuk. Tidak ada yang masuk karena dimusyawarahkan 3 orang saja pelaku peristiwa. Ya, siapa? Sa Abdurrahman, Haji Eri, saya. Oh, bertiga ya. Ditambah Amir ketika itu Haji Johan. Itu saja yang masuk. Itu ya. Ini Mona Samim katakan apa yang terjadi sebenarnya. Mana suratnya? Sampaikan suratnya. Jadi saya mau tanya katanya kan. Ustaz Zainuddin pun tidak masuk. Masuk akhirnya. Oh, masuk. Kita tidak ada penerjemah. Ya, ya. Dia bahasa apa? Arab atau apa? Urdu gitu kan. Akhirnya Urdu juga. Mereka sudah 2 kali pindah, tidak beritahu Nizamuddin, kata Mona Samim. Iya. Lurus bicara dia. Tapi saya mau tanya kepada kalian, ketika mereka pindah, ditanya berapa lama markas di sini? Katanya. 2014 sampai 2017, 3 tahun setengah lebih kurang. Nah, terus di Kubang berapa lama? Baru 3 bulan mereka sudah gesek-gesekan kan? Kemudian 1 tahun 2 bulan, 1 tahun 2 bulan sudah terjadi hal-hal yang tidak memungkinkan lagi. Mereka mesti pindah ke situ. Kami menjadi kelas itu kan. Di sana baru 2 bulan kami bilang. Kan masih di ikhlas, belum diputuskan alam bersanya itu. Iya. Kayak pas aulanya itu belum diputuskan. Apa yang kalian buat ketika mereka pindah dari Kubang ke ikhlas itu? Ya. Kami bilang, kami sudah sampaikan. Kami sudah ajak, bagaimana caranya? Secara istimai kita umumkan di kawan-kawan yang tempat yang halakoh yang ramai, sudah kita jelaskan. Secara infirodi kita telepon, jumpa di jalan. Apa mereka bilang? Mereka tidak mau. Akhirnya kita ke sana gitu. Kita dibawa ke sana. Sepanjang jalan beliau katakan,
Katanya